orang yang depresi, frustasi itu biasanya dia kurang ilmu. Karena ilmu itu bisa mengatasi stresnya kita. Orang stres tuh karena dia kebingungan, nggak tahu gitu loh, Mas. Nggak tahu kalau misalnya aku kehilangan, aku harus ngapain gitu kan. Kalau aku ditipu, aku harus ngapain gitu kan. Itu semuanya penuh dengan kebingungan, dia sampai gak ada pilihan lain, akhirnya bunuh diri gitu kan. Jadi terus update ilmu gitu kan, ilmu akhirat juga, ilmu dunianya juga gitu kan. Jadi terus update banget ilmu-ilmu dan selalu libatin Allah dalam setiap apapun, karena Allah gak mungkin ninggalin kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang KJ di podcast FMM Makin Kenal. Selamat datang juga. Salam kenal. Salam kenal KJ. Aduh, KJ. Keramat Jati. KJ boleh apa ya namanya? Saya mengenalkan sebagai KJ sebagai penulis gitu. Mungkin boleh cerita dong, awal mulanya tertarik sebagai penulis, atau awal mulanya gimana gitu? Ya, kalau sekolah tuh dulu saya kebayangnya tuh jadi wanita karir yang pakai blazer. Wih, itu keren banget ya. Keren. Jadi akhirnya saya masuknya jurusan SMK, sekolah SMK. Oke. Jurusan administrasi perkantoran. Yang kebayang itu adalah saya bisa menjadi seorang sekretaris. Pakai name tag gitu ya masuk kantornya. Pakai blazer tuh kayaknya keren banget. Nah, satu titik Allah memberikan sebuah titik terendah gitu, mengalami kehilangan yang cukup berat. Saya di keluarga itu anak bungsu, Mas. Anak bungsu dan perempuan sendiri. Kebayang gak sih? Manjanya kayak apa? Kemudian Allah ngambil kedua orang tua saya, meninggal dunia. Bersamaan? Beda 1 tahun. Oke. Itu waktu kelas 1 SMA. Masih sekolah. Iya, umur 15 tahun gitu kan. Saya tuh anak yang suka sekali bercerita, dan kedua orang tua memfasilitasi itu sebagai pendengar dan rajin bertanya. Jadi mereka tuh suka nanya, tadi di sekolah gimana gitu. Saya suka nonton film anak-anak gitu, ceritain dong tadi filmnya gimana gitu. Jadi mereka bisa menjadi pendengar yang saya menceritakan film itu dari awal sampai film itu selesai. Saya ceritakan dan didengar ya. Dan itu saya bersyukur banget, mungkin gak semua orang tua punya kesempatan itu, memberikan kesempatan itu. Saat mereka gak ada tuh, kebayang gak sih, bingung banget. Bingung banget, dan memang gak ada siapa-siapa lagi gitu. Gak ada tempat yang bisa dengerin kita gitu ya. Dan emang gak ada, dari mana tuh gak ada. Dan kita tuh 3 bersaudara. Kita cuma beda 2 tahun, dan akhirnya kita hidup masing-masing. Masih sekolah gitu, kita hidup masing-masing dan ngurus hidup masing-masing. Jadi itu adalah sosok yang ceria banget, yang menyenangkan gitu buat teman-teman. Tapi setelah kejadian itu, jadi kayak punya 2 sisi gitu. Di kamar tuh bisa jadi kayak orang gila, teriak, selalu bertanya tentang why me gitu kan. Terus kalau misalnya selesai sholat itu selalu doanya itu panggil J juga dong gitu, biar ketemu sama mama dan papa. Untungnya nggak punya pikiran yang macam-macam sih. Nggak bunuh diri, nggak ada intensi kesana. Berdoa. Berdoa, minta dibunuh gitu ya. Ya Allah, kirimkan orang yang mengakhiri nyawa saya. Aduh. Jadi berdoa, ya Allah, semoga dong bisa ikut mama dan papa di sana gitu kan. Karena bayangan aja ya, setelah meninggal ketemu mereka kumpul dan bahagia gitu kan. Dan akhirnya kena psikosomatis juga. Oh, sempat. Dan itu sampai didiagnosa sakit jantung loh, bocor jantung gitu kan. Harus terapi obat, dan itu tuh sedih banget sih, ke rumah sakit sendirian gitu kan. Terus kayak dapat uang amplop itu nggak selalu nggak jebuka semuanya. Jadi kayak ngebuka sesuai kebutuhan. Uang amplop nih dari? Waktu meninggal kemarin kan suka dapat amplop gitu kan dari orang-orang. Nah jadi pakai biaya itu untuk ke rumah sakit. Dan itu berat banget fasenya. Dan gitu kayak dikasih petunjuk sama Allah kayak, J nulis J gitu. J nulis. Akhirnya saat dapat petunjuk itu J selalu nulis. Bertahun-tahun tuh J selalu nulis. Nulis terus, dan akhirnya masuk jurusan psikologi Islam. Itu masuk jurusan psikologi Islam tuh cita-citanya pengen jadi seorang pendengar. Karena J ngerasa nggak enak, nggak ada yang dengerin. Betul. Ya kan? Padahal sebenarnya di situ J masih struggle banget.
dengan diri sendiri tuh masih struggle banget. Dan alhamdulillah masuknya tuh UIN gitu kan. Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Palembang. Okay. UIN Palembang. Jadi sekalian hijrah, terus belajar psikologi. Akhirnya pulih, waktu di ujung mau skripsi, Ji buka lagi tulisan-tulisan itu. Gitu. Gak sadar, ternyata banyak banget tulisannya. Dan dibaca lagi tuh Ji ngerasa gak nyangka bahwa aku pernah berada di titik itu. Akhirnya karena sayang, tulisan itu tuh Ji olah lagi. Ji olah lagi dan Ji upload dulu di Twitter sama di Facebook. Oke. Karena nulisnya setiap hari, uploadnya setiap hari, terus teman-teman tuh ada yang nyaranin, Ji kenapa nggak diterbitin aja sih gitu? Kenapa nggak nulis buku aja sih? Baru kepikiran di situ. Tapi waktu itu yang ditulis itu dalam bentuk sudah cerita sampah terstruktur, sampah perasaan Mas. curhatan. Iya, sampah banget, kemarahan, kesedihan, itu nggak ada tulisan motivasi, nasihat, nggak ada. Sampah semuanya, kemarahan, kebencian sama takdir. Itu kayak buku diary atau tulisan aja? Random thought ya? Iya. Random banget, nulis di laptop sih saat itu. Dan juga ada sih di buku-buku tapi nggak banyak, banyaknya di laptop. Jadi kekumpul kan, gitu. Pas dia baca lagi tuh, ya nulis tuh pengingat banget. Dia merasa ternyata aku udah berubah, berjuang sejauh ini ya. Kemarin ternyata seberat itu ya. Dia sampai berusaha meyakinkan diri bahwa itu tuh tulisan J. Kayak gak mungkin aku nulis ini sepedih itu ya rasanya gitu. Tapi berarti waktu ngelihat itu dan merasa, oh ini tulisan J ya? Itu kan berarti sudah lepas dari perasaan-perasaan derita itu kan. Jadi. Berarti nulis itu emang rilis ya? Ngobatin sekali. Rilis banget. Jadi tuh kalau nulis kayak kita tuh ngobrol sama diri kita yang lain. Saat kita nulis itu adalah diri kita yang A mungkin, waktu kita baca itu diri kita yang B. Jadi kita kayak berkomunikasi sama diri kita sendiri dan itu seru banget sih tanpa takut judgement orang lain. Betul. Tanpa takut hal nanti kebongkar atau apa gitu kan. Jadi kayak lebih jujur banget sih nulis sendiri itu. Ya, aku jadi nangkepnya KJ ini kan kuliahnya juga psikologi Islam gitu, dan merasa nulis ini bisa jadi solusi untuk healing lah ya gitu. Itu ada hubungannya gak sih sama apa yang dikerjakan sekarang? Maksudku gini, jadi info buat teman-teman yang belum tahu juga, KJ ini kan founder ya, hitungannya founder kan ya, founder dari komunitas Nulis Yuk ya, dan juga sekarang punya penerbitan sendiri, betul kan? Iya. Nah, ada hubungannya apa karena aku juga pengen memfasilitasi orang-orang yang perlu meluapkan perasaan kayak aku gitu-gitu, ada hubungannya sama? Iya, ada banget. Kalau nggak ada itu nggak akan ada Nulis Yuk dan Motivasi Inspira. Jadi Nulis Yuk itu sebenarnya sebuah platform yang just spontan banget sih. Karena sering dapat DM dari teman-teman, ajarin nulis dong gitu. Padahal saat itu buku tuh baru 1 dan itu indie yang memang kayaknya kalau buku pertama tuh sampah pertama gitu lah ya. Apa yang buku pertamanya? Didaur ulang. Ini buku pertama. Diari Jiwa. Tapi dulu nggak kayak gini. Dulu indie terus adopsi sama Mizan. Oh. Gitu. Jadi langsung pakai penerbit major ya langsung ya? Enggak, kan dulu indie. Enggak, maksudnya sekarang diadopsi sama penerbit major. Itu berapa lama tuh? Apanya? Dari indie terus dilirik sama Mizan? Kayaknya nggak nyampe setahun deh. Hebat. Tapi itu alami banget sih prosesnya. Alami banget dan jadi itu kan indie cetak sesuai dengan pesanan gitu kan. Jadi coba aja dulu ngirimnya tuh ngirim buku via ekspedisi gitu loh ke Mizan. Saat itu dia pernah DM Mizan, gimana caranya kirim aja naskahnya kata dia, langsung ke kantor gitu kan. Akhirnya dia kirim buku aja. Jadi emang ini udah dipublish gitu. Udah jadi buku. Jadi buku. Bukan naskah digital lagi. Jadi gitu. Kalau dicoret-coret kayak skripsi gitu. Ya bisa dicoret gitu kan. Gitu, dan akhirnya J pikir karena ada beberapa orang yang pengen minta sharing J nulis gitu kan, kayaknya nggak ada salahnya gitu. Meskipun itu J waktu itu sharing bener-bener hanya pengalaman aja, nggak ada terstruktur gimana-gimana. J dulu itu 20 orang lah maksimal gitu, terus bayar. Kayaknya nggak akan ada yang mau gitu kan. Ya udah, tapi ternyata 1-2 hari full seat gitu kan. Kemudian ya udah deh batch selanjutnya dan dulu tuh masih di Instagram pribadi Mas.
kok kayaknya ngeganggu ya aku pribadi, terus Personal life-nya jadi nyampur sama nulis yuk ya gitu. gitu kan, apalagi promo kelas gitu kan, jadi bahas agenda kelas gitu, materi kelas tuh kok ngeganggu. Akhirnya cari-cari nama, ketemulah nama nulis yuk gitu. Setelah itu karena nulis yuk jadi kayak punya temen nulis tuh ternyata seru ya, karena dulu J ngerasain tuh nulis sendirian tuh gak enak banget, gak ada dukungan dan gak ada temen diskusi ya. gitu kan. Waktu itu offline atau online? Online. Online Ya, sudah. Online. Kemudian karena kita keseringan nerbitin buku, kenapa nggak bikin penerbitan sendiri? Akhirnya lahirlah Motivaksi. Inspira gitu ceritanya. Dan alhamdulillah jalan dua-duanya sampai sekarang. Alhamdulillah jalan, karena mereka saling berhubungan. Ini nggak sih ada penyaringan dari teman-teman yang di komunitas nulis yuk terus dibawa ke penerbitan gitu nggak? Motivaksi enggak. Jadi awalnya Motivaksi Inspira itu adalah J pengen nih ngasih tau teman-teman, ada loh penerbit yang memang benar-benar pengen ngebantu dan semua prosesnya itu mudah. Karena dulu J ngerasain meskipun indie, tapi prosesnya tuh agak susah ya. Susah dan ada kebijakan-kebijakan yang J kurang suka gitu. Dan di Motivaksi itu benar-benar kalian bisa customize, maksudnya nggak ada, kalian bisa idealis gitu, semuanya tuh gampang dan mudah banget gitu kan. Nah kalau misalnya dari nulis yuk itu tuh kita biasanya emang dari komunitas itu kalau mau nerbitin di Motivaksi itu bisa banget. Jadi dulu tuh kita nggak ada pandang harus seleksi kah, harus apa. Jadi memang semuanya mudah, mau ngasih kesempatan untuk para penulis pemula untuk nerbitin naskahnya gitu Mas. Oh, ini QC aku yang kebayang ya. Ini kan berarti pasti banyak. Aku ngelihat banyak banget orang yang pengen jadi penulis kan ya. Nah itu kan berarti ketika ada orang yang mau ngajuin naskah ke Motivaksi, itu dibaca semua dong? Enggak. Oh enggak? Enggak yang harus baca dulu Mas. Oh enggak harus dibaca dulu? Enggak harus dibaca dulu. Jadi mereka akan menjelaskan gimana gitu. Tapi kita ada sih yang enggak semuanya sih. Tapi ada yang kita tolak tuh kayak gini, contoh naskahnya yang dia fans beratnya K-pop dan memuja-muja tuh ada gitu kan. Nah, itu dia nggak bisa. Jadi ya semuanya tapi tanda kutip juga gitu kan. Anda pemuja K-pop berarti tidak bisa di sini. Gitu. Bukan pemuja K-pop ya, yang materinya pemuja K-pop yang nggak bisa ya. Iya. Jadi kalau orangnya nggak apa-apa. Iya. Iya. Jadi dia tuh bikin kumpulan puisi yang emang kayaknya jatuh cinta banget gitu, berlebihan sih. Ada ya? Ada. Dan ada. berarti kan itu niat nerbitin ya? Iya. Luar biasa. Tapi itu kan gak sesuai sama value kita ya. Boleh tahu value-nya apa yang membuat itu jadi gak sesuai? Kita tuh pengen menerbitkan sebuah karya yang itu tuh bisa memberatkan amal soleh kita. Banyak banget loh Mas bacaan yang ternyata tuh malah memberatkan dosa kita ya gak sih? Iya betul. Diterima beredar di pasaran banyak banget kan? Betul. Itu gimana tuh? Udah dosa kita sendiri banyak. Jadi dosa jariah nanti. Dosa jariah. Itu yang takut banget sih. Ngajak teman-teman nulis yuk tuh, pokoknya sebelum publish kalian nanya dulu nih ke diri sendiri, ini tuh bakal ngeberatin yang mana? Amal soleh atau dosa kita? Kalau di Motivaksi itu ada minimal itu nggak sih? Harus kita bikin misalnya berapa buku gitu atau satu aja itu cukup gitu? Iya. Iya benar. Jadi gini Mas Andre. Jadi dulu itu kita memang fokusnya ke penulis pemula. Tapi ternyata penulis pemula itu semangatnya di awal aja. Dia nggak punya keberanian buat menciarkan, menyebarkan. Ayo aku punya buku loh. Iya. Kalian bisa baca, kalian bisa beli gitu kan. Sehingga tuh jadi kayak ini kok kayak gini ya. Padahal dia buku sendiri pun dia nggak punya semangat buat jualannya. Sehingga kita kan berharapnya jumlah cetak ya Mas ya. Betul. Di keuntungan itu. Nah setelah J konsultasi sama mentor bisnis tuh, gimana kalau ditukar aja? Kan kalau penulis itu kan gak semuanya punya kemampuan untuk menjual. Gimana kalau ditukar, cari orang yang udah bisa jualan tapi dia gak bisa nulis. Gitu. Nah akhirnya positioning Motivaksi berubah. Sekarang berubah. Jadi bukan untuk penulis pemula lagi. Kita fokus ke orang-orang yang dia memang punya daya juang untuk jualannya gitu. Kita lebih ke kayak business owner, influencer, itu kan
kita bisa memberikan jasa layanan yang lain. Betul. Kalau penulis pemula dia udah punya naskahnya, dia tinggal terbitin aja. Kita nggak bisa jualan yang lain gitu, sedangkan jumlah cetaknya tuh sedikit banget. Iya. Dan mereka juga nggak jualan soalnya. Jualan gitu kan. Cuman yang penting buku gue udah terbit nih gitu iya, kan. gitu. Jadi sebenarnya kalau di Motivasi Inspira itu awalnya dulu nggak ada. Jadi mau cetak berapa juga kita terima Bisa, gitu kan. Tapi ternyata itu kita kan punya tim gitu ya, mau bertumbuh gitu, dan kita butuh penjualan yang tinggi juga gitu kan. Dan akhirnya kita lebih fokus ke orang-orang yang seperti itu. Jadi kan KJ ini punya dua badan lah ya, dua yang tergabung dalam ekosistem yang sebetulnya saling mendukung, saling melengkapi, komunitas menulis dan penerbit. Nah, tapi kan dua-duanya tuh kalau aku dengar tadi kayak orang-orangnya bukan orang-orang yang memang penulis handal gitu, yang penulis-penulis baru. Nah, ada nggak sih yang dilakukan baik oleh Nulis Yuk maupun Motivasi itu untuk mendevelop supaya outputnya nih penulis-penulis ini jadi penulis yang lebih baik, karya-karyanya jadi lebih bagus kayak gitu? Iya Mas, jadi memang Nulis Yuk dan Motivasi itu sekarang positioningnya udah beda. Motivasi dulu positioningnya adalah dia jadi penerbit yang memang temannya penulis pemula gitu kan. Nulis Yuk juga adalah teman menulismu gitu kan. Orang-orang yang tadinya nggak bisa nulis akhirnya bisa nulis, dan targetnya adalah mereka bisa produktif nulis dan akhirnya jadi penulis produktif gitu kan. Nah sekarang positioningnya udah beda. Kita justru marketnya adalah orang-orang yang nggak bisa nulis. Orang-orang yang nggak bisa nulis, cara untuk nge-guide mereka adalah kita menciarkan, ngasih tahu bahwa menulis itu tuh bagian dari komunikasi. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang tadi ya, untuk rilis gitu ya. Dan kita ajak juga setelah mereka rilis, membuang sampah perasaan mereka, kita ajak mereka untuk mengolah sampah itu menjadi sebuah karya. Jadi memang justru Nulis Yuk itu bukan marketnya bukan penulis pemula, justru emang mereka bukan mau jadi penulis justrunya gitu. Oh, bukan yang mau jadi penulis? Iya. Yang pertama kan karena dia masuk ke Nulis Yuk itu event-eventnya sekarang itu untuk mengolah rasa, meriliskan perasaannya. Itu sekarang tuh kita itu baru banget sih Mas. Agak geser positioningnya. Agak geser tapi sesuai sama latar belakang psikologinya. Itu. Jadi tuh kayak lebih semangat banget karena emang gue banget gitu loh, gue banget. Nah, akhirnya di situ apalagi dia udah punya pengalaman yang emang udah kebukti banget. Dan itu beneran rilis banget dan akhirnya jadi karya banget gitu kan. Dan akhirnya kalau misalnya mereka mau membukukan karya itu, yang tadi yang sampah perasaan itu, dan mereka nggak punya waktu untuk menuliskannya dan nggak punya waktu untuk belajar skill menulisnya, jasa motivasi bisa bantu. Jadi Motivasi itu sekarang lebih banyak menjual jasa. Gitu. Jadi kayak teman-teman siapa aja lah, misalnya kayak guru gitu-gitu kan, dia perlu nulis tapi nggak bisa nulis, nggak punya waktu juga untuk nulis gitu kan. Gitu. Jadi kita gitu yakin bahwa setiap orang punya kisah yang berbeda dan unik. Betul. Ya kan? Betul. Karena cerita yang ada di dalam diri kita nih Allah yang langsung nulis skenarionya gitu kan. Jadi mana ada cerita karya Allah yang nggak indah. Yang sama gitu. Karena banyak banget loh Mas yang nggak pede sama ceritanya. Nah di situ diyakinin sama Nulis Yuk bahwa gak ada cerita yang aneh, nggak ada. Allah loh yang nulis skenario hidupmu nih, Allah gitu. Sehingga yuk kita tuangin semua pengalaman kamu gitu kan. Nanti kan dari pengalaman sampai perasaan yang dia keluarin, nanti akan ada garis merah yang itu menginspirasi. Nah itu kita gali, kita temenin buat mereka bisa diterbitin di Motivasi Inspira. Gak bisa nulisnya langsung aja pakai jasa Motivasi Inspira. Jadi menulis buku itu bukan hanya penulis Mas. Iya. Semua kita orang punya cerita dan punya kesempatan itu. Dan terus kalau misalnya Kak J ini mengelola komunitas Nulis Yuk sama menjaga semangatnya orang-orang dalamnya untuk semangat berkarya itu gimana Mbak? Ya, yang jelas kita selalu update terus gitu kan, bikin konten segala macem. Tapi yang paling prinsip gitu buat mereka bahwa kita nggak tahu tulisan mana yang jadi tulisan terakhir kita gitu. Jadi setiap kita mau nulis tuh
berandailah bahwa itu tulisan terakhir kita. Jadi kalau hari ini kamu ngelewatin hari yang itu gak ada tulisannya, gimana? Kita gak bisa ke surga seorang diri kan. Kita berharapnya setelah kita meninggal tuh tetap ada amalan-amalan kita yang masih terus berjalan gitu. Dan kita ini siapa gitu kan? Bukan siapa-siapa yang mungkin masih banyak dosa juga. Dan berharap banget Mas, tulisan itulah yang bisa memberatkan kita. Kita sering banget pasti ngelihat dengar kabar duka orang meninggal dunia, kita kemana coba? Cari medsosnya. Betul. Lihat postingan terakhirnya. Dan berharap banget kalau misalnya J meninggal dunia, orang datang ke Instagram J, mereka dapat sesuatu dan mereka praktekin. Dan itu kan nolong banget. Jadi jariah kita. Iya. Jadi gak ada motivasi terbaik lain selain mengingat kematian. Itu jadi ngerem banget. Jadi ngerem banget kalau udah inget itu. Ada ini tuh, ada ungkapannya Imam Syafi'i kalau salah ingetin teman-teman ya. Ilmu itu kayak hewan buruan gitu. Terus menulis itu kita mengikatnya. Jadi bodohlah orang yang membawa hewan buruan tapi nggak diikat. Gitu. Ikutin aku ya. Iya, aku sendiri juga ngerasa sih kayak nulis tuh apa ya? Nulis tuh bukan sesuatu yang susah memang, dan PR-nya nulis tuh kan konsistensi sebetulnya, konsistensi. Ada orang yang hobi nulis pun dia bisa sampai pada writer's block gitu kan. Tapi kalau aku sekarang memahaminya writer's block tuh cuman ya kita lagi malas aja. Ya kan gitu. Pembelaan. Kita pembelaan aja gitu. So, aduh, gue writer's block nih. Ya malas aja sebenarnya gitu. Nah, ini ada ini enggak sih? Ini kan tadi personal sekali ya, kayak awalnya meluapkan perasaan gitu. Ada gak sih yang bener-bener bikin, aduh kayaknya gak kuat deh ngejalanin nulis yuk lagi gitu. Ada apa ya, obstacle atau tantangan apalah gitu yang pernah bikin KJ tuh kayaknya mau stop aja deh nulis yuk. Pernah gak perasaan kayak gitu? Gak ada. Sama sekali. Jadi kalau misalnya J udah berhenti nulis, menciarkan nulis, berarti J udah gak ada. Wah. Ini tuh udah mendarah daging banget mungkin. Karena udah banyak banget yang Allah kasih sama J lewat menulis. J sembuh dari mungkin stres, mungkin depresi gitu atau psikosomatis gitu kan. Terus juga akhirnya bisa ketemu sama orang-orang lewat buku, ketemu sama suami lewat buku gitu kan, ketemu guru-guru lewat buku. Banyak banget yang udah Allah kasih sama J lewat menulis, dan J pengen banget teman-teman tuh bisa dapat apa yang J dapat. Gitu. Ini kan ikhlas banget ya Kak J. Aduh, gimana nih ngomongnya? Ini kan ikhlas sekali gitu, kayak iya kan, kayak tulisannya tuh emang dibangun untuk amalan gitu, untuk bikin orang lain juga bisa rilis perasaan mereka. Cuman di zaman digital ini kan plagiatisme gitu ya bahasanya. Di zaman digital itu kan orang curi tulisan kita itu kan mudah sekali. KJ pandangannya gimana? Kalau tadi kan aku jangan sampai aku salah paham nih. Mungkin kalau orang udah ikhlas ya nggak apa-apa, aku udah tulis. Kalau orang copy paste dan anggap itu miliknya ya nggak apa-apa, itu urusan dia sama Allah. Atau KJ punya pandangan gimana terhadap itu? Ya, jadi kalau misalnya dapat kabar itu, yang pertama Jing menyelamatkan diri dulu. Jangan sampai kita kepancing, karena itu yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk curi tulisan kita. Tapi J berusaha mengendalikan diri biar aku nggak marah, biar aku nggak benci. Apa nih pelajaran apa yang bisa aku ambil dari ini gitu kan. Terus J selalu menciarkan gitu kan ke teman-teman bahwa Allah tuh udah nitipin modal banyak banget loh. Nggak usah ngelihat materi, ngelihat ke diri sendiri aja. Apa panca indera untuk kita berkarya. Nggak perlu, aku belum punya laptop kak gitu kan, aku nggak bisa beli buku kak, semuanya tuh udah Allah kasih lewat tubuh kita untuk modal kita berkarya gitu kan. Nah selanjutnya J pernah nih diskusi sama temen gitu, sama guru gitu kan. Di Motivasi Inspira bukunya juga ada tuh bajakan. Oh, buku bajakan. Terbitan motivasi tapi dibajak. Oh dibajak. Ya. Itu jadi ini gimana nih Pak, dibajakan apa sih namanya, udah banyak banget yang beli ternyata di marketplace gitu kan, ada tapi bajakannya yang bajakan gitu kan, itu susah juga. Apalagi kita secara personal yang tulisan aku dibajak nih sama satu orang tuh, kayak kita pengen sih ngelurusin itu dan pengen kasih dia pelajaran, tapi energinya jadi habis. Dan gimana ya, kita yang tadinya mau produktif bikin yang lain, karena dia
dia ngacauin, kita nggak bisa juga nyalahin dia, lo sih ngacauin pikiran gue lah, kan kita punya kendali sama pikiran kita gitu. Kita kan. punya kendali atas respon kita. Iya. Tapi kalian yang ngebajak buku tuh ya, kita ingetin ya sekarang ya. Bener banget, jangan deh. Jangan, karena yang kalian rugikan itu bukan penulisnya aja, tapi satu ekosistem penerbitan. Yang kalian rugikan itu banyak penulis di luar sana. Jadi kalau kalian merasa siapa suruh bukunya mahal, nabung gitu ya kan Kak, betul kan? Sedih banget loh sama bajakan. Sedih. Dan itu bukti orang-orang yang orang-orang yang membajak orang jahat, tapi orang yang dengan sadar membeli bajakan berarti membenarkan pembajakan itu. Nah, tapi nggak tahu ya, Ji berusaha berprasangka baik aja. Waduh. Kalau misalnya jangan dong, jangan. Enggak, maksudnya gini. Tidak boleh berprasangka baik pada kejahatan. Ini tuh kan buku ya. Orang yang suka baca tuh gimana sih? Dia yang haus akan ilmu gitu. Betul. Kan. Kok bisa gitu orang yang suka dengan ilmu, dengan di setiap cerita juga pasti banyak banget ilmu gitu. Iya. Kok bisa gitu beli bajakan? Prasangka baiknya dia nggak tahu kalau itu buku bajakan. Itu aja. Tinggal gimana kita untuk menciarkan ini loh ciri-ciri buku bajakan tuh ini, tapi nggak tahu ya kalau udah harga 15.000. Iya. Itu tuh. Tapi kita pernah jual buku 15.000. Diskon. Oke, itu diskon ya, diskon. Resmi gitu ya. Resmi. Itu jadi ya tugas kita nih, kita untuk siarkan teman-teman, karena kita nggak bisa ke penjualnya tuh, kita nggak bisa Mas. Bisa, betul. Butuh waktu dan butuh biaya untuk memproses itu. Iya. Jadi teman-teman yuk kita beli yang original aja, kalau nggak sanggup ya ke perpus RI gitu. Kalau baca di situ kan. Nabung bener. Jadi gini loh, mahal itu karena kita nggak prioritaskan sebetulnya, karena kita nggak peduli sama ekosistem yang kita rusak. Kalau menurutku ya, aku setuju kita husnuzon bahwa mungkin mereka nggak tahu gitu, tapi untuk teman-teman yang tahu sengaja, iya itu masalah dong. Masalah banget, merusak rezeki juga kan. Iya. Udah jatahnya kita terus diambil, mencuri. Dan itu bikin ya, walaupun tadi kalau kata KJ kita nggak bisa nyalahin orang atas perasaan kita, tapi kan harusnya kita punya kesadaran bahwa kita merusak hidup orang loh di suatu titiknya itu loh gitu. Jadi penjahat tapi suka baca buku. Bingung juga ya gitu. Nah itu ya, jadi mungkin dia nggak tahu. Mungkin. Iya. Betul. Mangga Mas Andre tadi mau nanya apa? Semangat kalau bahas bajakan. Kesel ya. Melalui podcast ini Mas Gifar dan Julvina, kita apain nih Mas? Menyerahkan terang pada pembajakan. Silakan Mas Andre. Iya. Menurut Kak Julvina sendiri, apa ya, peran komunitas nulis yuk sendiri sudah berapa signifikan terhadap perkembangan ekosistem kreatif di Indonesia gitu? Ya, kalau berapa signifikannya tuh Jing nggak bisa jawab ya. Tapi mudah-mudahan kita udah berusaha berdampak lah ya gitu untuk orang-orang di sekeliling kita. Apalagi nulis yuk tuh sekarang pengen nemenin orang-orang yang nggak bisa cerita. Kayak tadi kata Mas Gifar, apa sih namanya, semua orang tuh sebenarnya bisa nulis, tapi mungkin dia sulit untuk ngeluarinnya itu. Dan itu pasti seseorang yang sulit ngeluarin sesuatu, dia mungkin nggak punya ruang untuk cerita di masa lalu gitu. Nah nulis yuk hadir, dia pengen jadi teman cerita teman-teman yang ada di sana dengan menulis tapi ceritanya gitu. Dan mudah-mudahan dengan ini tuh dia juga kayak tergerak gitu dengan angka bunuh diri yang setiap hari tuh ada banyak banget kan. Naik sekarang katanya. Iya. Karena kita sekarang lebih mudah depresi, anxiety gitu, lebih mudah. Ini sih Kak. Frustasi. Iya, aku tuh ini. Kalau aku salah benerin ya kan. KJ ini kan belajar psikologi. Kalau nggak salah nulis itu memang biasanya diterapkan sama psikolog-psikolog itu untuk sebagai salah satu treatment orang ya. Nah itu nulis yuk ini kan jadinya aku tuh jadi sekarang sebelum ngobrol ini aku mikirnya gini, nulis yuk nih keren gitu. Sekarang jadi nulis yuk keren banget berarti. Nah target jangka panjangnya apa nih? Maksudnya ada nggak sih yang dicita-citakan sama nulis yuk, visi besar yang sekarang tuh itu jadi goal kita nih dalam waktu yang nggak terlalu jauh tapi bisa tercapai gitu, ada nggak Kak? Jadi tuh berharap setiap orang tuh minimal punya satu buku di hidupnya. Setiap orang. Paling enggak, kalaupun enggak, dalam satu keluarga inti itu ada satu buku. Karena kalaupun itu enggak disiarkan ke banyak orang, minimal buat generasinya aja. Karena
kita hidup mungkin udah berapa puluh tahun tuh pasti banyak banget kan pelajaran hidup yang mudah-mudahan itu bisa jadi warisan buat generasi kita. Dan kita nggak tahu nih, kayak anak-anak kita pada masih kecil ya semuanya gitu kan. Kita belum tentu bisa cerita sama mereka waktu gede tentang masa kecil kebersamaan kita. Betul. Jadi dia berharap banget jangka panjang ini, nggak tahu ya gimana Allah gitu ya, pengen banget setiap orang tuh paling nggak punya satu buku. Dan maksudnya satu buku ini setiap orang punya satu cerita dia yang dibukukan. Iya. Ya. Soalnya kalau punya satu buku, aku udah punya banyak di rumah. Bukan oh cerita iya, aku, karya yang dia menulis sendiri gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya belum pede dan belum mau untuk dibaca sama banyak orang, ya udah buat keluarga aja. Betul. Jadi tuh buat legacy. Kan kita tuh biasanya legacy warisan tuh kan lebih ke materi ya. Betul. Yang itu bisa hilang, habis, dirampok diperebutkan, jadi malah jadi ribut gitu kan. Tapi kalau kita memberikan warisan berupa cerita dan cinta yang diabadikan, itu di hati nggak akan pernah pergi, apalagi dicuri. Betul. Jadi kita akan bikin ungkapan baru. Kalau harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan satu buku. Cerita dan cinta yang diabadikan. Penulis beneran Anda. Luar biasa. Satu orang satu buku. Iya, pengennya buku. gitu. Amin. Apa aja sih pelajaran hidup lah, atau kumpulan quote juga nggak apa-apa. Kisah dia bareng anak, perjuangan kita nih yang baru merintis keluarga baru. Keluarga baru nggak sih? Masih baru ya? Baru. Aku baru. Aku rasanya mengantin baru terus. Gitu, harapannya gitu, Mas. Siap. Nggak harus jadi penulis ya? Nggak harus jadi penulis, tapi harus bisa bercerita. Iya, nanti ditulisin sama motivasi inspira. Iya, betul. Jadi bisa hubungi motivasi inspira. Iya. Oh, ini gede nih gayanya nih. Ayo Kak, boleh cerita sedikit dong tentang buku OTW Hijrah ini gitu. Nah, apa ya maksudnya, sedikit-sedikit mencari tahu dari dari buku OTW Hijrah ini, benar nggak sih kalau misalnya dulu apa ya KJ ini dulu seorang model gitu. Jadi dulu itu waktu SMP pernah ditawarin sama guru untuk ikut sebuah lomba gitu, karena nggak apa ya, orang tuh kayak ikut aja gitu kan, karena guru yang nawarin akhirnya aja ikut. Karena nggak bisa semuanya, akhirnya diprivatin untuk belajar yang dibutuhkan sama model gitu ya. Dan itu dia benar-benar nggak ekspektasi apapun, cuman memenuhi aja lah, nggak enak gitu kan. Tapi ternyata juara 1, Mas. Rezeki. Akhirnya dibawa ke Jakarta dan ya untung banget dia belum punya media sosial saat itu. Nanti ini ya tidak hilang, kalau udah media sosial tidak hilang. Jadi abadi selamanya disimpan sama Google. Jadi untung banget sih di situ belum ada, dia belum pakai media sosial. Itu SMP. Wah. Pas di Jakarta juara 1 juga. Juara 2. Tetap aja juara. Iya. Tapi kenapa gak lanjut gitu maksudnya? Mau lanjut. Jadi ceritanya dulu tuh kemarin dia waktu ke Jakarta tuh pas UAS. Oke. Papa nggak ngebolehin. Masih ada. Oh iya, SMP masih ada papa. Sekolah dulu aja yang bener gitu kan. Ikut ujian dulu gitu kan. Tapi mama tuh kayak ngebujuk gitu, nggak apa-apa lah, temenin aja dia mau ke Jakarta. Terus guru juga nambahin, bisa susulan kok gitu kan. Memotivasi. Gurunya menjerumuskan. Gitu kan. Jadi akhirnya berangkat, dan setelah dari Jakarta tuh kan dapat job. Dulu tuh ditawarin itu loh, film Hidayah, ingat gak sih? Sinetron Hidayah. Iya, yang apa sih namanya? Yang 2007. Pokoknya yang kena azab gitu kena azab. Iya. Dulu tuh ditawarin itu buat iklan segala macam gitu kan. Ternyata nawarinnya tuh ke papa. Tapi papa nolak. Tolak gitu. Jangan udahin anak saya gitu ya papa. Papa almarhum hebat. Gitu. Hebat. Jadi akhirnya ternyata berhenti di situ. Alhamdulillah. Gitu.
Tapi nggak ngerasa rugi lah ya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru merasa beruntung dulu nggak ada sosmed. Iya, Iya ya kan? Allah, nggak Iya. kebayang gimana cara ngapusnya, nggak bisa dihapus betul. kan ya Allah. Hapus akun juga belum tentu. Ntar ada orang yang Masih ada di Google loh Mas. Iya, Sekarang terus ntar ada yang bikin artikel. Inilah Foto zaman dulu. Iya, gitu. Aduh, benar-benar. Aduh ya Allah. Atau mungkin nanti ada yang nyari. Bisa langsung nyari. J Lavina zaman tahun berapa itu? 2007 ya? 2005 ya. Iya. Hidayah itu 2005, Iya. zaman Hidayah. Dulu saya suka nonton Hidayah. Iya. Agak beda memang Hidayah. Ya. Karena seneng kan kita ngeliat orang jahat yang Kena nggak dapat azab. usaha gitu ya. Iya. Kesel. Iya. Kalau ngelihat, aku yakin teman-teman yang dengar obrolan ini jadi tertarik sama nulis dan motivasi, inspira. Nah, walaupun tadi kita udah kemukakan, nggak harus bisa nulis, bisa ceritakan ke kami biar kami yang tulis gitu. Nah, tapi ada nggak sih Kak tips-tips yang bisa KJ kasih ke teman-teman yang, tapi aku pengennya nulis sendiri kalau ceritaku gitu. Tapi aku suka bingung mulai dari mana. Tips-tips buat orang-orang yang mau mulai nulis KJ. Oke. Yang pertama, keluarin dulu tulisan itu. Karena kalau nggak ada tulisan, nggak bisa diolah dan nggak bisa diedit. Kalau biasanya tuh orang banyak idenya di kepala doang. Pas ditulis, bingung mau mulainya dari mana. Kalau Ji dulu pernah banget bingung. Ji mulai dari kebingungan itu. Ada tuh jejaknya di Facebook. Saat Ji bingung tuh Ji beneran nulis. Aku tuh bingung deh. Sekarang mau nulis apa? Tapi ke bawah malah justru kebaikan. Ngalir gitu. Betul. Jadi mulai aja dengan kebingungan kamu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Kayak misalnya apa yang kamu rasain. Manfaatkan panca indera aja sih. Apa yang kamu rasain, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu sentuh. Ini kalau Ji pegang gelas terus dijadiin inspirasi nih lah. Betul, udah banyak yang bisa kita deskripsikan sebetulnya dari satu gelas ini aja kan. Iya, jadi Iya, kita iya. lebih peka sama betul. sekitar kita. Jadi apa yang kita pikirin pasti orang-orang yang overthinking itu bersyukurlah kamu punya banyak bahan untuk dituliskan. Iya. Overthinking. Jangan disimpan di kepala, Iya, dituang. dituang jadi karya. Betul. Kayak ada yang teman-teman yang overthinking. Betul. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan itu pernah J bagiin deh kayaknya ada di YouTube J. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini kalau kamu bingung banget mau nulis apa gitu kan. Nah yang kedua teman-teman kalau misalnya udah ada bahan itu kita lebih mudah mengolahnya. Setelah itu diubah tuh. Kan itu mungkin random banget ya. Mungkin ada negatif, kalimat negatif sama perasaan gitu. Kemudian diolah menjadi sebuah kalimat positif. Kayak misalnya aku benci banget sama kamu karena kamu udah nyakitin aku. Terus kita olah dengan aku bersyukur apa gitu kan. Jadi aku dapat pelajaran hidup karena udah disakitin sama dia gitu kan. Nah kemudian kita bikin kalimat inspiratif. Jadi ada 3 langkah. Kita bikin kalimat inspiratif yang bisa dibaca sama banyak orang. Yang kita gak perlu mengutarakan aku tuh habis disakitin sama Mas Gifar misalnya kan. Jangan aku dong, Andre gitu. Dia yang gak ada di sini. Dia. Gitu ya. Nah kalimat inspiratifnya bisa kita bikin dengan karena aku tahu gimana rasanya disakiti, maka aku gak akan menyakiti. Itu jadi kalimat yang general tapi menginspirasi, deep banget. Oh ada Gitu. tahapan begitu berarti ya. Gitu. Iya. Jadi pertama kali banget tumpahin dulu bahannya. Iya. Kalau nggak ada bahannya apa yang mau diolah kan? Iya. Gitu. Tumpahin dulu. Memang Tumpahin. harus Nanti ngepel. Untuk ngolah ya. olah. Siap. KJ sendiri apa ya maksud dari tadi kita ngobrol, satu yang saya tangkap apa ya, KJ itu orangnya positif sekali gitu. Maksudnya itu Kerasa kita ya. Kita yang negatif jadi positif sekarang. iya. Kita kan gloomy aja kita gini loh. Gitu, diem kita. Maksudnya ya dari gimana caranya bisa sampai di titik sekarang gitu. Maksudnya kan dari awal dulu posisi orang tuanya meninggal, terus masa depresi, Minta dibunuh, ya kan? minta Dengan doa. Berdoanya minta dibunuh. Terus sekarang sering menulis dan kita bertemu sekarang seperti apa? Orang kayak nggak ada beban sih, kayak nggak ada beban terus positif sekali mungkin. Nggak ada sisa depresinya ya. Iya. Nggak ada sisa depresinya. Mungkin apa ya bisa berbagi tips kali atau nggak cerita gimana cara yang bisa sampai di momen sekarang gitu. Ini penting loh KJ. Soalnya kan tadi kita sempat ngebahas tuh banyak orang jadi depresi, tingkat bunuh diri anak remaja naik, anak muda naik. Jadi KJ tuh punya tanggung jawab moral untuk berbagi kenapa tidak depresi lagi gitu. Silakan. Iya. Jadi memang
apa yang udah terjadi sebelumnya tuh jadi pembelajaran. Kalau misalnya kita ketemu masalah itu lagi, berarti kita remedial terus dong. Apa naiknya gitu kan? Karena Allah nggak mungkin kalau misalnya kita SD kan pasti ujiannya anak SD kan. Betul. Nah ini kalau misalnya kenapa kita nggak kuliah gitu kan? Ya karena kita masih ujian di SD terus gitu ya. Nah mungkin ini atas pertolongan Allah, ujian-ujian di saat SD tuh lulus gitu ya, kemudian dapat lagi ujian SMP, dan justru mungkin kayak kata Mas Andri kayak nggak ada beban, justru ujiannya lebih berat dibanding yang sebelumnya. Kita nggak tahu aja Andri gitu. Dia ketawa aja di depan kita. Ntar juga pulang dia sedih lagi. Tapi karena udah ada pengalaman kayak gitu kan, jadi akhirnya itu jadi sebuah modal buat menghadapi ujian-ujian selanjutnya gitu. Jadi lebih apa ya, oh kalau kayak gini tuh harusnya kayak gini karena udah tuh sebelumnya gitu kan. Terus juga ilmu ya, orang yang depresi, frustasi itu biasanya dia kurang ilmu, karena ilmu itu bisa mengatasi stresnya kita. Orang stres tuh karena dia kebingungan, nggak tahu gitu loh Mas. Nggak tahu kalau misalnya aku kehilangan, aku harus ngapain gitu kan. Kalau aku ditipu, aku harus ngapain gitu kan. Itu semuanya penuh dengan kebingungan, dia sampai gak ada pilihan lain, akhirnya bunuh diri gitu kan. Jadi terus update ilmu gitu kan, ilmu akhirat juga, ilmu dunianya juga gitu kan. Jadi terus update banget ilmu-ilmu dan selalu libatin Allah dalam setiap apapun, karena Allah gak mungkin ninggalin kita. Keren sekali kan. Gak akan mungkin ninggalin kita, dan Allah selalu nolong kita. Pasti banget itu, pasti banget. Mungkin peran suami juga itu kali ya, bisa menggantikan peran orang tua. Jadi sekarang jadi ada suami yang mendengar dengan baik. Ya justru dengan adanya pasangan itu jadi kayak apa ya, justru lebih stabil. Dia benar-benar ngerasa pulih justru waktu nikah. Kayak punya kehidupan baru yang dia tuh sampai nangis, kayak ngerasa ya Allah, aku tuh apa ya, nggak berharap sebahagia ini loh, tapi Allah kasih sampai sebahagia itu bareng pasangan gitu. Dan suami alhamdulillah banget tuh, justru suami yang paling rajin baca Mas. Baca karya-karya, baca buku. Baca buku. Iya, jadi suami tuh suka banget baca dan suka banget kajian ilmu-ilmu gitu kan. Dan akhirnya dia tuh punya privilege sebelum tidur selalu ngedengerin apa yang dia suami. Jadi lebih cepat gitu loh Mas. Jadi akses ilmunya nambah lagi nih. Iya, jadi nggak perlu baca satu buku, itu udah dibaca sama suami. Dan itu di sini gitu. Pokoknya pesan suami satu, jangan pernah sedih sama hal remeh dunia. Jadi kalau misalnya dia sedih, kayak misalnya urusan dunia lah, kok aku nggak diapresiasi saya sama dia gitu kan. Tanya, itu dunia bukan sih? Kalau itu dunia nggak usah. Kalau mau sedih, sedihlah sama, kok aku malam ini nggak tahajud ya? Gitu. Kan Allah nitipin rasa ke kita, kan pasti ada manfaatnya gitu kan. Betul. Ini kok kita malah menggunakan karunia Allah perasaan sedih untuk hal-hal dunia yang justru menjerumuskan kita ke hal yang malah bikin berantakan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi suami itu alhamdulillah banget sih, karya Allah yang Allah kirimkan dan titipkan buat J, itu bersyukur banget. Makasih suaminya Kak J. Telah menginspirasi kita semua. Oke, silakan Andre. Terima kasih Kak J untuk sharing-sharingnya gitu ya. Semoga apa yang kita obrolin di hari ini bisa mendapatkan berkah dan pahala untuk kita semuanya gitu. Jadi manfaat untuk banyak orang. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast FMM Makin Kenal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan buat teman-teman yang ingin merekomendasikan narasumber, boleh share di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.